Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang kontrol kinetika dan termodinamika dalam sintesis organik. Baiklah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Erma Johar dengan NIM A1C1181031. Nama saya Nabila Zara dengan NIM A1C18026. Saya Dewi Liana dengan NIM A1C1181060. Saya Siti Adia NIM A1C118004. Saya Sandi dengan NIM A1C118041. Saya Risa Novalina Ginting dengan NIM A1C118070. Saya Susilawati dengan NIM A1C1181091. Baiklah, kami akan langsung membahas permasalahan pada kelompok kami, yaitu permasalahan yang pertama, yaitu energi aktivasi berkaitan dengan stabilitas karbokation yang terbentuk. Karbokation tersebut dapat menjadi lebih stabil. Namun, apa yang menyebabkan karbokation tersebut dapat menjadi lebih stabil? Oke, siapa yang ingin menjawab permasalahan ini? Di sini saya Nabila Zahra akan mencoba menjawab permasalahan dari Erma Johar, yaitu di sini karbokation itu lebih stabil. Dilihat kestabilan karbokation itu kan dilihat dari orde kestabilannya. Jadi karbokation tersier itu lebih stabil daripada karbokation sekunder dan lebih stabil juga daripada karbokation tersier. Kestabilannya yang dimaksud di sini adalah kestabilan dari segi energinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin yang lain. Ada keinginan yang lain yang ingin menambahkan? Menurut saya Wisriana akan menjawab. Nah, karbokation itu akan menjadi stabil jika ada substituen di sekitarnya dapat menyumbangkan elektron karena adanya efek induksi dan hiperkonjugasi pada tahap pembentukan karbokation juga dapat terjadi reaksi penataan ulang untuk menghasilkan karbokation yang lebih stabil. Nah, jadi benar jawabannya itu dengan bertambahnya juga karbokationnya di mana juga itu dipengaruhi oleh orde kestabilan primer, sekunder, dan tersier, yang mana kestabilan itu tuh adalah kestabilan dari segi energi dan juga menghasilkan karbokation yang lebih stabil dengan bertambah karbokation. Oke, permasalahan berikutnya bisa dilanjutkan oleh Nabila Zahra. Permasalahan dari saya adalah situasi yang terjadi pada penambahan asam kuat HCl dengan suhu yang berbeda ke diena tertentu seperti butadiena, ada dua produk yang akan dihasilkan, yaitu 1,2 produk dan 1,4 produk. Nah, mengapa butadiena jika direaksikan dengan suhu yang lebih tinggi menghasilkan produk 4,1 yang lebih stabil? Apakah ada yang ingin menjawab permasalahan saya? Perkenalkan, nama saya Sandi dengan NIM 041. Di sini saya ingin menjawab permasalahan dari saudari Nabila. Kan dikatakan dari soal Nabila tadi, saya menjawab bahwa suhu sangat berpengaruh pada kecepatan reaksi. Misalnya pada reaksi buta 1,3 diena itu direaksikan dengan suhu yang rendah, maka adanya kontrol kinetik di mana produk labil lebih melimpah karena cepatnya reaksi, dan pada suhu yang tinggi adanya kontrol termodinamika sehingga dapat menentukan ketidakstabilannya. Baiklah, kepada Sandi terima kasih. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan karena jawaban Sandi kurang tepat. Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Sandi. Menurut saya, polimerisasi dapat berlangsung baik melalui mekanisme radikal bebas maupun mekanisme ionik. Nah, dengan cara mengubah ikatan ganda menjadi ikatan tunggal untuk membentuk ikatan dengan nomomer lainnya. Polimerisasi diena terkonjugasi seperti buta 1,3 diena atau isoprena. Nah, sebagian besar menghasilkan adisi 1,4 dengan beberapa kemungkinan adisi 1,2 pada nomomer diena untuk memperpanjang rantai polimer. Baiklah, terima kasih kepada Sandi dan Siti. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa butadiena tinggi menghasilkan produk 1,4 yang lebih stabil itu dikarenakan suhu yang tinggi akan terjadi pada kontrol termodinamika, di mana semakin banyak molekul pada
pada keadaan transisi, dan juga pada produk alkena yang dihasilkan itu lebih tersubstitusi dari produk yang suhu rendah dan juga memiliki energi yang lebih rendah. Baiklah, pada permasalahan selanjutnya. Kepada Sandi. Oke, permasalahan saya adalah mengapa suhu menjadi kunci utama dalam kestabilan relatif dan kecepatan relatif agar produk yang diperoleh lebih stabil dan banyak. Di antara teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menjawab? Baiklah, kepada Sandi, mungkin saya Nabila Zahra dengan NIM 026 akan menjawab permasalahan dari Sandi. Di sini, suhu itu sangat berpengaruh karena suhu itu menentukan kecepatan reaksi. Misalnya nih, pada reaksi buta 1,3 direaksikan dengan suhu yang rendah, maka adanya kontrol kinetik, di mana produk akan lebih melimpah karena cepatnya reaksi. Dan pada suhu yang lebih tinggi adanya kontrol termodinamika, sehingga dapat menentukan kestabilan. Nah, karena produk yang berbeda inilah yang menyebabkan suhu itu sangat berpengaruh dalam suatu reaksi. Terima kasih. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban dari Nabila. Menurut saya, suhu berpengaruh dalam kecepatan reaksi atau kinetik suatu reaksi. Nah, jika suhu tinggi, maka terjadi tumbukan antar partikel yang lebih cepat, dan sebaliknya jika suhu rendah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa suhu menjadi kunci utama dalam kestabilan atau kecepatan relatif, serta karena adanya halangan sterik yang meningkatkan kestabilan dan menyebabkan senyawa lain sulit untuk menyerang. Baiklah, dari jawaban yang telah diberikan teman-teman dapat saya simpulkan bahwa mengapa suhu menjadi kunci utama dalam kestabilan relatif dan kecepatan relatif itu dikarenakan jika direaksikan dengan suhu yang tinggi akan terjadi kontrol termodinamika di mana semakin banyak molekul pada keadaan transisi dan produk alkena dihasilkan oleh tersubstitusi daripada produk dengan suhu yang rendah. Nah, kemudian juga dengan adanya suhu tinggi itu akan mencapai halangan sterik. Terima kasih. Oke, permasalahan berikutnya Risa, boleh? Baiklah, permasalahan saya yaitu bagaimana cara kita untuk memperoleh produk hasil reaksi yang stabil dari kontrol kinetika dan kontrol termodinamika. Bagi teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, dipersilahkan. Nah, saya Wisliana dengan NIM 060 akan menjawab pertanyaan dari saudari Risa. Nah, agar produk itu stabil dari kontrol kinetika ialah bergantung kepada kecepatan pembentukan produk. Nah, yang mana pada kontrol kinetika itu berhubungan dengan laju reaksi. Nah, laju reaksi itu kan terdapat beberapa faktor. Yang pertama konsentrasi, suhu, tekanan, dan luas permukaan. Nah, sedangkan pada kontrol termodinamika yaitu adanya faktor stabilitas relatif dari produk. Nah, pada suhu tinggi reaksi itu berada di bawah kendali termodinamika, yang mana dan produk utama itu berada dalam sistem lebih stabil. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Wisliana. Apakah teman-teman masih ada yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan, perkenalkan nama saya Sandi, NIM 041. Di sini saya ingin menambahkan jawaban buat permasalahan Risa, dan di sini kan suhu berpengaruh dalam kecepatan reaksi atau kinetika suatu reaksi. Jika suhu tinggi, maka terjadi tumbukan antar partikel cepat dan sebaliknya jika suhu rendah. Itulah yang menyebabkan serta karena adanya halangan sterik yang meningkat kestabilan dan menyebabkan senyawa lain itu sulit untuk menyerang. Baiklah, dari jawaban teman-teman dapat saya simpulkan bahwa di dalam reaksi dikenal dengan adanya reaktan untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya yang lebih stabil, yaitu dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu konsentrasi, suhu, dan tekanan. Di mana konsentrasi diperbanyak, suhu diturunkan, maka akan memperoleh produk yang stabil. Nah, jika konsentrasi sedikit, suhu dinaikkan, maka memperoleh produk yang lebih stabil juga. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, lanjut ke permasalahan berikutnya. Siapa lagi yang mau permasalahan Wisliana, boleh? Nah, dilanjutkan pertanyaannya.
permasalahannya, yaitu enolat kinetik itu ialah enolat yang terbentuk pada sisi keton yang kurang tersubstitusi. Nah, sedangkan enolat termodinamik yaitu enolat yang terbentuk pada sisi keton yang lebih tersubstitusi. Suatu enol atau enolat akan lebih stabil pada posisi yang lebih tersubstitusi. Mengapa bisa demikian? Nah, pada teman-teman adakah yang mau menjawab? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Luciana. Nah, itu menurut saya, hal ini dikarenakan pada enolat termodinamik itu, reaksi substitusi alfa itu melibatkan reaksi elektrofil dengan anion enol atau enolat, sehingga lebih stabil. Nah, untuk menjawab permasalahan sana itu, saya telah mengirimkan gambar mengenai kayak penjelasan mengenai dari substitusi alfa ini terhadap enol itu ke Luciana. Baik, menurut saya adakah teman-teman yang ingin menambahkan? Erma mau coba nambahin. Jadi kalau menurut Erma tuh karena juga enol termodinamika tuh lebih menyukai kelebihan keton dan terjadi pada suhu tinggi dan waktu reaksinya itu panjang. Kalau pendapat dari Erma seperti itu. Kembali ke Luciana. Nah, baik, maka dapat disimpulkan enolat itu akan lebih stabil pada posisi yang lebih tersubstitusi. Nah, mengapa bisa demikian? Dikarenakan yang tersubstitusi itu dikarenakan adanya stabilitasi hiperkonjugasi. Nah, juga bisa disebabkan oleh pada enolat itu termodinamika reaksi substitusi alfa melibatkan reaksi elektrofil dengan anion enol atau enolat sehingga lebih stabil. Dan juga enolat termodinamik menyukai kelebihan keton dan terjadi pada suhu tinggi dan waktu reaksi yang panjang. Terima kasih. Oke, kita bisa lanjut ke permasalahan berikutnya. Siapa lagi? Siti atau Susi? Ya, baiklah. Di sini permasalahan saya melibatkan gambar, bisa dilihat pada blog saya. Nah, di situ saya menanyakan adalah, kan dari gambar itu telah dijelaskan mengenai pembentukan enol. Nah, yang saya tanyakan adalah, manakah yang lebih cepat antara reaksi substitusi alfa dengan katalis asam atau reaksi substitusi alfa dengan katalis basa yang lebih cepat untuk membentuk enol? Pada teman-teman yang ingin memberi jawaban pertanyaan saya, silakan. Erma, Siti. Jadi, kalau menurut Erma, lebih cepat menggunakan katalis basa karena termasuk kontrakinetika karena juga mengacu pada terbentuknya enolat yang lebih cepat kalau menurut Erma. Kembali lagi ke Siti. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baiklah, saya akan mencoba menambahkan jawaban. Senyawa karbonila ialah asam daripada alkana karena alasan yang sama bahwa asam karboksila lebih asam daripada alkohol. Dalam kedua kasus tersebut, anion distabilkan oleh resonansi, ion enolat berbeda dari ion karboksilat. Bagaimanapun, dua bentuk resonansinya tidak ekuivalen. Bentuk dengan muatan negatif pada oksigen lebih rendah energinya daripada bentuk dengan muatan pada karbon. Namun demikian, prinsip dibalik stabilisasi resonansi adalah sama dalam kedua kasus tersebut. Gimana, Siti? Siti? Baiklah, sehingga dapat saya simpulkan dari jawaban teman-teman itu kesimpulannya antara reaksi substitusi alfa menggunakan basa karena termasuk dalam kontrol termodinamika dan anionnya itu distabilkan oleh reaksi resonansi. Ion enol berbeda dari ion karboksilat, bagaimanapun dua bentuk resonansinya tidak ekuivalen. Oke, kita lanjut ke permasalahan kita yang terakhir kita dibahas oleh Susi. Ini permasalahannya Susi? Susi? Susi?
Tidak dengar ya, Ma? Sudah. Adapun permasalahan saya yaitu apabila penambahan serbuk Zn dan pengaliran gas nitrogen termasuk ke dalam kontrol kinetik atau ke dalam kontrol termodinamik. Baiklah, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin membantu menjawab dari permasalahan saya? Baiklah, saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Saudari Susi. Menurut saya, penambahan Zn merupakan kontrol kinetik yaitu untuk mempercepat reaksi. Sedangkan pengaliran gas nitrogen adalah kontrol termodinamika agar didapat produk yang stabil. Kembali lagi ke Susi. Baiklah, apa ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan? Saya ingin menambahkan Susi. Menurut saya, penambahan itu dapat berperan sebagai katalis, yang mana nantinya akan mempercepat terjadinya reaksi dan agar produknya itu yang terbentuk agar lebih stabil, dan itu termasuk dalam kontrol kinetika. Baiklah, dapat saya dari jawaban teman-teman tadi dapat saya simpulkan bahwa penambahan serbuk Zn tersebut digunakan sebagai katalis yang dapat mempercepat laju reaksi sehingga lebih kepada kontrol kinetik. Sedangkan pengaliran gas nitrogen digunakan untuk terjadinya kesetimbangan dengan produk yang lebih stabil. Terima kasih. Oke, baiklah, sekian diskusi kelompok kami terkait tentang kontrol kinetika dengan termodinamika dalam sintesis organik. Kami semua mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.